Bentar. Komandan Ultraman, lu udah beneran? Komandan Ultraman? Anjing, lu pamer, kocak. Lapor Pak Bos menyusul. Tapi belum masih dicari. Gila, ini udah nggak sedih-sedih lagi kan Bang? Nggak ada cerita-cerita sedihnya lagi kan? Nggak ada quotes-quotes yang sedih lagi kan? Aduh, nih sang Ultraman udah menemukan tinung-tinungnya ini mah. Aduh, siapa lagi ketua Ultraman kami? Ketua pun sudah menemukan cintanya. Terus kami bagaimana ketua? Ini kan tadi gue udah bilang, ini ketua ini udah menemukan tuning-tuningnya ini. Aduh, kocak ini dunia per Ultramanan sudah tidak baik-baik saja ini. Cowok abis jatuh, abis ketabrak, abis apa lagi, abis kejedot, abis tangannya kekilir, apa segala macam, santai aja. Tapi kenapa giliran kalau misalnya lu udah demam? Dunia. Ini juga yang jadi masih misteri ya. Kenapa kalau cowok misalnya jatuh dari motor, dari kepleset atau apa kayak gitu, yang lecet-lecet kayak gitu, kayaknya menurut kita cowok tuh kayak ya nggak terlalu parah lah gitu ya, masih bisa lah ya. Ini kayak udah mau berakhir aja nih, kayak sayang, aku kayaknya mau nulis surat wasiat. Kata gue, sumpah banget tuh, gue nggak apa-apa. Ini tolong jelasin dong, cowok ini kenapa sih? Demam itu bawaannya kayak setengah nyawa, itu udah kayak lagi ditawar kayak gitu kan. Udah aduh nggak ketahan banget kalau demam tuh gila lah. Kayak jatuh dari motor, kepleset, baret-baret tuh selesai itu kita bisa nongkrong tuh, nongkrong masih bisa kayak gitu tuh. Nah kalau demam itu nggak mungkin kan kita nongkrong sampai demam. Aduh demam cuy, nggak mungkin. Kalau masih baret-baret kayak gitu, wah kecil kayak gitu. Apa hal terniat yang pernah dilakukan seseorang kepadamu? Waktu tahun 2012, ada teman kantor yang diam-diam suka sama saya. Sebut saja si A. Si A ini tapi nggak berani deketin saya. Soalnya dia mengira saya udah punya pacar. Di tahun 2013 kami pisah jalan. Soalnya udah nggak ada kerja di kantor yang sama lagi. Saya balik ke kota asal sebelumnya di Jogja. Sementara si A masih di Jogja. Kami masih temenan, tapi nggak seintens dulu. Paling berhubungannya cuma lewat Facebook ataupun Twitter aja. Waktu berlalu, selama itu saya sama sekali enggak nyadar kalau si A itu masih memendam cinta sama saya. Saya malah terang-terangan mengejar cowok lain. Pertengahan tahun 2015 saya ambil cuti. Saya ngambil cuti 1 bulan full, yang berarti saya nggak ada pemasukan sama sekali bulan itu. Saya hubungilah si A. Soalnya A kerja freelance sebagai content writer. Saya minta info lowongan content writer juga. Soalnya sesama writer punya link-link kerjaan gitu. Sebelumnya saya jarang dan bahkan bisa dibilang hampir enggak pernah menghubungi si A secara pribadi lewat WhatsApp. Paling kami cuma sesekali saling reply tweet ataupun komen di Facebook. Pas saya minta kerjaan ke A, si A bilang katanya kebetulan temannya lagi butuh penulis buat blognya. Dia janji mau nego ke temannya itu buat masukin saya sebagai penulis baru. Besoknya saya dihubungin, katanya temannya oke, saya bisa langsung mulai menulis. Oke, saya semangat. Sehari 3 artikel. Pas gajian ternyata dapatnya lumayan. Ya udah, saya terusin dong kerjaan nulisnya sebagai sampingan. Meski cuti saya sudah habis, kan lumayan buat tambah-tambahan. Sampai kemudian November 2015 saya jalan-jalan ke Jogja. Janjian ketemu sama si A. Dia janji mau nemenin saya ke pantai Wedi Umbo. Seharian itu kami menyusuri pantai ke pantai. Sorenya kami ke pantai waktu lumbung yang sepi. Pasan saya tahu-tahu A ngelamar saya. Dia bilang selama ini udah memendam cinta sama saya. Ya Allah. Tapi selalu merasa saya terlalu jauh dari jangkauannya. Sekarang ini dia baru punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya ke saya. Saya kaget tiba-tiba ditodong jadi istri. Tapi di tengah ketegangan saya tersanjung dan terharu. Saya terima lamarannya. Ya Allah, gimana? Itu cinta yang apa ya, jodoh yang tiba-tiba datang atas dasar keberanian yang baru tumbuh. Si A sekarang udah jadi suami saya selama 4 tahun. Tuh kan, berawal dari keberanian yang tumbuh secara tiba-tiba dan sekarang jadi istri. Dan setelah kami resmi menikah, itulah dia baru ngaku. Katanya yang kerjaan tempo hari itu sebenarnya temannya nggak lagi butuh writer. Dia bahkan nggak nanyain ke temannya lagi butuh writer baru apa enggak.
Dia bertindak sendiri, ngasih saya kerjaan supaya bisa terus berhubungan sama saya secara pribadi di WhatsApp. Dan gaji yang tiap bulan saya terima waktu itu seluruhnya dari rekening pribadinya. Ada yang masih bilang cowok itu nggak ada effortnya. Bukan nggak ada effort, tapi elu yang nggak ngelihat apa yang telah kita kerjakan. Hai. Oke. Tiongkok kembali diserang virus yang dapat menular dengan cepat, yaitu virus Human Metapneumovirus atau HMPV. Wabah yang menjadi perhatian dunia ini menyebar di wilayah Tiongkok bagian utara. Dalam video yang sebentar ini, sebentar dulu nih, sebentar. Ini belum lama ini COVID ngereda nih. Kita udah bisa hidup tanpa masker nih. Ini Cina, lu jangan ngadi-ngadi nih ngeluari versi terbaru lagi nih. Di media sosial memperlihatkan situasi rumah sakit di Tiongkok yang kewalahan oleh wabah Human Metapneumovirus atau HMPV. Ditunjukkan rumah sakit penuh sesak dengan pasien. HMPV adalah virus yang memicu infeksi saluran pernapasan. Gejalanya mirip seperti flu biasa, layaknya batuk, pilek, demam, dan juga sesak nafas. Kasus berkategori berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia. Pemerintah Tiongkok... Cina, mending lu perbanyak versi terbaru dari teknologi kayak gadget dan lain sebagainya lah. Jangan lu buat versi baru dari COVID ini. Ini masa iya COVID versi barunya? Membuka suara mengenai penyakit infeksi pernapasan termasuk HMPV yang disebut angka penderitanya meningkat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan penyakit itu tidak terlalu parah dan pemerintah telah berhasil mengatasinya. Jangkrik, cukup Huawei ataupun Xiaomi lu tambahin versi-versi terbarunya. Jangan yang lain-lain lu juga tambahin. Kocak lu. Gua nggak pengen lagi nih lockdown 1 tahun 2 tahun. Tak kira cuma seminggu 2 minggu. Ternyata bertahun-tahun kita lockdown pakai masker kayak gitu. Orang batuk gua parno kampret. Aduh. Kok kamu pendek banget sih? Penting urip. Ritsuki, tatapan yang tinggi 160, 40B. Apa itu 40B? Pink. Apalagi nih pink? Ini yang buat konten juga. Aduh, ini bikin kita jadi traveling kemana-mana. Kuampret. 160 itu lumayan tinggi kan? 40B, pink. Wah, udah. Nyesel nyari 40B. Gua nggak mau klik yang ini. Inilah. Ntar gua kesasar pula, nggak bisa balik-balik pula ntar no. Lapor, iklan Marjan udah ada. Hah? Emang udah ada ya? Lebaran bentar lagi nih mah. Mungkin 160 itu tinggi, 40B itu berat badan, pink itu warna kesukaan. Itulah yang aku pikirkan, siapa tahu juga benar. Benar nggak sih ini? Coba lu konfirmasi ya. Diam! Sejauh apa kamu nemenin dia dari nol? Sejauh ini 7 tahun nemenin setiap prosesnya. Sekarang berproses bersama selamanya. Ya Allah, kok so-sweet banget. Dulu pernah nemenin dia jualan di pasar. Berangkat jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Tapi cuma laku 1 pieces. Sekarang alhamdulillah nggak perlu capek-capek jualan di pasar. Semenjak punya brand sendiri. Kita fokus ngembangin brand. Dulu kalau pergi keluar selalu bawa bekal dari rumah biar nggak jajan. Sekarang dijajanin berlian. Masya Allah. Apapun yang ku mau selalu diusahakan. Dari dulu kita punya tujuan yang sama, yaitu membantu dan mengangkat derajat orang tua. Alhamdulillah kita bisa menikah dari hasil kerja keras selama ini. Di hari pernikahan, mereka cukup duduk manis dan tersenyum lebar tanpa harus memikirkan apapun. Dulu packing dan live dikerjakan di rumah kontrakan orang tua. Tempatnya sangat terbatas. Sekarang kita udah punya kantor sendiri. Dulu takut banget nggak bisa bayar kuliah sendiri karena jualannya masih naik turun. Sekarang bisa lulus kuliah dan statusnya udah menjadi istri. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mampukan kami dan dukungan serta doa orang tua kami yang luar biasa. Bisa nggak sih nemu satu yang satu frekuensi, dia mau, gua mau, terus kita punya satu visi, jalan bareng, dan akhirnya kayak bisa happy ending kayak gitu. Ada nggak sih? Kalau ada, sisain satu ya Allah. Macam tak betul je budak ni.
Akhirnya hari Senin, hari yang ditunggu-tunggu Ken sekolah. Kocak, zaman segini dia udah mikirin dan semangat banget untuk sekolah. Tiba-tiba macet total, nggak gerak, bahkan putar balik aja nggak bisa. Kemungkinan karena ada perbaikan jalan. Ken, maaf ya, kita hari ini nggak sekolah. Ken, lu nggak sekolah aja, lu bakalan lulus di sekolah lu yang sekarang. Heh, lu aja udah cocok jadi dosen ini mah. Nangis beneran. Ada yang anak kayak gini ya, yang gila belajar. Allahu Akbar. Gua zaman segini doyannya main. Nggak adil. Aku udah sabar nunggu 2 hari untuk menyambut hari Senin. Allah. Sabtu Minggu libur. Ini dia menurut Ken nih, hari Sabtu sama Minggu adalah hari yang paling menyebalkan untuk Ken, karena itu hari yang tanpa belajar lah mungkin menurut dia ya. Tapi lu udah sepinter ini Ken, lu nggak perlu sekolah Ken. Toh juga di sekolah udah bukan pelajaran yang perlu lu pelajarin. Ken, sejak hamil aku sering nontonin kamu. Sekarang anakku udah 4 bulan, punya kebiasaan nggak excited sama mainan. Tapi kalau dibacain buku, antengnya minta ampun. Semoga pinternya Ken nular ke anakku. Amin, amin, amin. Kita doakan untuk hal-hal baik selalu menyertai kalian. Amin.